Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Dan pada video kali ini saya ingin membahas mengenai overthinking yang khusus pada masalah waktu. Waktu di mana banyak orang melaporkan mengalami episode ini, yaitu sekitar jam 11, jam 12 atau jam 1 malam ya. Waktu di mana orang-orang mulai tidur tapi mereka masih bangun. Waktu di mana mulai sunyi gitu, mulai hening ya. Pada saat itu berbagai pikiran yang kontennya didominasi dengan kekhawatiran tentang masa depan atau prediksi-prediksi buruk atau the worst case skenario atau skenario terburuk mengenai masa depan itu intensitasnya meningkat, tentang diri sendiri, tentang pendidikan, karir, pekerjaan, tentang keluarga, teman-teman dan lainnya gitu ya. Itu intensitasnya meningkat. Beberapa di antara sampai nggak bisa tidur, saking cemasnya kuat gitu ya. Nah, ini menariknya di sini nih. Di sisi lain, terutama untuk yang muslim, di jam-jam segitu itu ada ibadah yang sangat direkomendasikan. Ibadah sunnah namanya sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholat malam lah. Yang bagusnya dilakukan sepertiga malam terakhir atau ya kurang lebih sekitar jam 1-an sampai menjelang subuh. Ulama-ulama atau guru-guru kita mengatakan ibadah tahajud itu bagus karena kita lebih mudah terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lebih mudah menghayati, kita lebih mudah memaknai, menghayati, menikmati ibadah kita dibandingkan pada saat siang hari. Pagi, siang, sore nih kita ibadah sholat gitu ya atau doa gitu ya, itu karena sedang sibuk-sibuknya sekolah, kerja dan lain sebagainya, itu lebih sulit untuk memaknai atau menikmati ibadah. Pada saat sholat tahajud di malam hari itu ya, jam 1-an gitu ya, itu lebih mudah. Bahkan beberapa kita bisa sampai menangis terseduh-seduh pada saat sholat ataupun pada saat berdoa. Karena memang tadi ya lebih mudah memaknai. Apalagi kalau kita benar-benar paham, mengerti, tahu gitu ya arti dari ayat-ayat suci yang kita baca pada saat sholat, itu mungkin bisa lebih nendang banget gitu. Ya, kalau teman-teman perhatikan dua hal ini kurang lebih serupa, mirip gitu ya, tapi outputnya berbeda. Yang satu overthinking, kita sebut saja begitu ya. Yang satu lagi adalah tahajud. Yang overthinking ini sama-sama menggunakan proses berpikir, kekuatan berpikir gitu ya. Karena kan thinking gitu ya, berpikir muter dalam benaknya mereka, tapi outputnya jadi cemas, jadi penuh ketegangan. Di sisi lain yang tahajud itu juga penuh dengan proses berpikir. Karena pada saat mereka membaca ayat, mereka mengingat itu kan berpikir ya, mengingat terus arti ayat ini, mengkorelasikan dengan pengalaman mereka sekarang, mengingat kenapa ayat ini turun, atau ketika kita doa kita mengingat bagaimana baiknya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sebenarnya, bahwa selama ini alur kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ke kita itu mungkin agak up and down, tapi sebenarnya itu up and down-nya lama-lama bikin kita progresif gitu, bikin kita jadi lebih tough, lebih kuat gitu misalnya. Ketika kita mengingat itu, ketika kita mikirin itu kita bisa lebih bermakna, merasakan kebermaknaan, bahkan bisa lebih termotivasi untuk menjalani hidup kita, lebih termotivasi menjalani challenge hidup kita lah gitu. Mirip kan? Sama-sama menggunakan proses berpikir, tapi satu sisi outputnya akan jadi beda tuh. Sama-sama menggunakan inner dialogue, self-talk, inner talk gitu ya, berbicara dengan diri sendiri. Meskipun ibadah tahajud itu kesannya kayak kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak semerta-merta Allah membalas bicara itu kan, dialog itu, tapi kita sendiri yang merespon gitu ya, self dialogue. Yang overthinking itu lebih jelas lagi. Kita overthinking sama siapa kecuali dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Kita ngomong ini nanti ada seakan-akan ada yang balas gitu ya, tapi padahal itu diri kita sendiri gitu. Tapi kontennya tadi mengarahkan kita pada cara berpikir yang penuh ketakutan, kekhawatiran bahwa masa depan pasti buruk, bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu tidak bisa, tidak ada cara lain gitu, tidak ada jalan lain lagi, sehingga kita jadi tegang gitu. Dua hal yang relatif serupa tapi outputnya sangat berbeda. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah apa yang kalian terpikir ketika nonton atau dengar video ini, supaya kita bisa dialog gitu ya.
pelajaran lain yang mungkin kita bisa ambil adalah bahwa pikiran manusia itu memang advance ya, luar biasa ya. Manusia punya kemampuan untuk berpikir yang mungkin membedakan kita dari makhluk lain, tapi itu bisa membawa kita pada kecemasan, pada ketakutan, pada penyesalan yang mendalam dan terkungkung di situ, tapi bisa benar-benar membuat kita ke kutub satunya lagi. Kita bisa benar-benar merasakan kebermaknaan hidup, meaningful, kita bisa sangat termotivasi, kita bisa merasakan apa yang disebut sabar dan bersyukur gitu ya. Dan itu semuanya menggunakan potensi utama kita, itu berpikir. Dan mungkin buat teman-teman yang masih kesulitan dalam proses overthinking ini gitu ya, ini jadi pertanda juga bahwa overthinking ini bisa kita lewati gitu ya, bisa kita atasi, bisa kita kelola ketika kita paham caranya, kita belajar caranya, bagaimana mengelola pikiran kita. Itu bisa men-switch, bisa mengarahkan proses overthinking itu menjadi proses overthinking yang lebih bermakna, yang mungkin bisa menghasilkan kebermaknaan yang lebih dalam hidup kita, yang nantinya bisa kita gunakan untuk memotivasi diri kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, karena hidup gak pernah terlepas dari tantangan. Sekian video kali ini. Kalau ada komentar, pikiran gitu ya yang terlintas di benak kalian, pertanyaan, coba tulis di bawah, insya Allah saya balas, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya, insya Allah jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.